2024 menandakan chapter baru dari buku Kedemokrasian Indonesia. Banyak sekali masyarakat-masyarakat yang memiliki harapan dan aspirasi-aspirasi yang nantinya akan menjadi tanggung jawab oleh para pemimpin terpilih untuk merealisasikan hal tersebut. Namun, apa sih aspirasi dan harapan-harapan tersebut? Ayo kita tanya masyarakat yang ada di sekitar Bojong Soang ini. Oke, jadi menurut kakak apa yang kurang dari masa kepemimpinan yang sebelumnya? Menurut saya beberapa hal yang belum terlaksana dengan baik pada masa kepresidensial sebelumnya adalah adanya peningkatan ketimpangan ekonomi, masalah korupsi yang merajalela, serta ketidakseimbangan pembangunan antar daerah. Oke. Terus untuk harapan ke depannya gimana nih kak? Untuk harapan saya pada kepemimpinan yang terpilih saat ini adalah adanya perubahan positif dalam penanganan ekonomi, serta upaya nyata dalam pemberantasan korupsi dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Oke. Yang terakhir deh, kalau bisa nyampein satu hal aja yang perlu difokusin untuk kepemimpinan selanjutnya, menurut kakak apa tuh yang perlu kita prioritasin? Untuk hal yang ingin saya sampaikan kepada para pemimpin negara kita adalah pentingnya meningkatkan kesejahteraan kepada rakyat, lalu meningkatkan atau memperbaiki sistem pendidikan dan kesehatan, serta upaya memberantasi korupsi secara tuntas. Oke, makasih kak. Jadi menurut kakak apa yang kurang bisa diimplementasikan dari masa kepemimpinannya sebelumnya? Kurang diimplementasikan. Ya, dari masa presidensial sebelumnya. Oke, untuk masalah kepresidenan sebelumnya ya Jokowi ya sekarang. Jadi Jokowi saat ini menurutku yang akan diimplementasikan itu adalah kemiskinan. Nah, karena emang untuk Jokowi sendiri infrastruktur itu sangat bagus menurut saya dan itu membantu. Jadi infrastruktur itu hanya membantu untuk warga menengah ke atas, sedangkan untuk warga menengah ke bawah tidak bisa menggunakan infrastruktur tersebut karena harus mengeluarkan uang untuk menggunakan infrastruktur tersebut. Oke, terus harapan kedepannya pada kepemimpinan yang baru ini apa ya? Untuk ini secara personal saya mengharapkan untuk kemiskinannya berharap dikurangi sih, karena angka kemiskinan di Indonesia sangat tinggi dan sebenarnya angka korupsi di Indonesia pun sangat tinggi. Jadi saya harap pemerintah selanjutnya akan lebih tegas mengenai korupsi dan bisa untuk mensejahterakan kemiskinan di Indonesia. Oke, jadi untuk mengurangi gap dan kemiskinan dan korupsi ya. Terus yang terakhir nih, jika bisa menyampaikan satu hal pada pemimpin yang akan datang ini, kamu nyampaikan apa? Selama sejak 10 tahun yang lalu Indonesia selalu dihadapi dengan korupsi besar-besaran yang dimana menghasilkan kasus yang besar juga dan di antara 71 triliun dan di antara lainnya. Jadi saya yang ingin harapkan adalah hukum mati para koruptor. Oke, terima kasih banyak kak. Oke, jadi menurut kakak apa nih salah satu hal yang belum terlaksana dengan baik di masa presidensial yang sebelumnya? Pikir bentar ya. Berat juga pertanyaannya. Kalau menurutku sebagai seseorang yang sekarang sedang mendalami topik emansipasi orang dengan disabilitas untuk skripsiku, menurutku sepertinya kita belum banyak dengar deh tentang upaya pemerintah, upaya resmi pemerintah gitu ya, bukan dari pihak swasta atau pihak pribadi untuk istilahnya mensejahterakan kehidupan orang-orang yang keperluannya berbeda dengan kita gitu. Kayak misalnya belum ada gitu standarisasi untuk bangunan publik supaya disability friendly. Pernah nggak sih ke rumah sakit terus
apa pintu masuknya tuh tangga semua gitu, nggak ada rampnya gitu. Orang yang pakai kursi roda gimana mau masuk gitu kan, dan itu rumah sakit. So itu sih menurutku. Oh baik Kak. Terus untuk harapan kedepannya apa ya Kak dari masa kepemimpinan yang akan datang ini? Oke, untuk harapan kedepannya secara umum aku udah nyebutin di pertanyaan tadi gitu ya. Tolong tingkatkan emansipasi disabilitas dari pemerintah gitu upayanya, karena orang disabilitas itu nggak cuma 1-2 orang aja gitu kan. Kita ini berjuta-juta orang gitu di Indonesia, dan orang-orang dengan disabilitas itu persentasenya banyak gitu. Jadi ya boleh ditingkatkan gitu. Oke, terima kasih Kak. Terus yang terakhir nih, kalau Kakak bisa ngasih tahu satu hal untuk yang bisa jadi prioritasin ke pemimpin yang akan datang ini, satu hal itu apa ya Kak? Oke, ini menurutku sangat-sangat spesifik, sangat niche, tapi menurutku sangat-sangat penting. Tolong selesaikan diskursus penggunaan CB versus Bisindo, karena orang-orang Indonesia ngomong sehari-harinya pakai Bisindo untuk yang tunarungu, tapi yang di bahasa isyarat yang distandardisasi itu CB. Tolong disesuaikan diskursusnya. Itu sih harapanku. Baik, terima kasih banyak atas insight-nya Kak, sangat menambah wawasan kami. Oke, terima kasih.